Halo Pak Reza. Assalamualaikum, halo, selamat malam, Waalaikumsalam. Bu Lina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah Bu Lina luar biasa. Kalau sama Bu Lina tuh selalu sumringah gitu ya, Ini soalnya belum ini baru menyapa, ceria. ternyata udah banyak banget yang udah kasih pertanyaan gitu ya. Ini juga udah ada nih, ada banyak menyapa nih, ada Pak Fadil, malam Pak Reza, ada yang sudah menyapa Malam, Pak narasumber Fadil. juga. Wah, Masya Allah. Kita ini dulu ya, undang Mas Adis nih. Mas Adis juga sudah bergabung narasumber kita yang hebat juga dari Mandiri Sekuritas Bandung. Sudah ada Mas Adis nih. Cek cek. Halo, Halo, Pak Mas Adis. Adis. Assalamualaikum. Salam, Aduh, selamat ini udah kayak malam. anak band ya. Malam. Band dari mana? Malam, Mbak Lina dan Pak Reza, apa kabar? Ini kan kemarin Alhamdulillah. pagi baru ketemu Pak Reza nih, hari ini di sidang lagi sama Pak Reza nih. Iya gitu. Biar ini Tiap nih. Nah, hari ini ya. juga Ah, sudah bergabung. Saya accept dulu nih. ya, Satu lagi. Jadi biar imbang nih. Ya, iya. dua couple ya. Bursa dan Mansek nih Mbak, tentunya. Halo Mbak Rizka. Halo Mbak Halo, Mbak Lina, Rizka. Pak Reza, apa Saya tadi kaget pas kabar? baik, alhamdulillah. Kenapa? Saya kaget pas tadi di approve langsung, lah, baju seragam gitu. Kaget-kaget. iya emang. Iya. Oh iya, Padahal nggak janjian di belakang ya. nggak janjian. Mantap nih. Oke. Apa kabar nih? Ini dua narasumber kita yang hebat nih. Pak Reza dari Mandiri Sekuritas Bandung ya tentunya. Iya, Iya betul, betul. Gimana kabarnya nih Pak Adis dan Mbak Rizka? ya alhamdulillah baiklah. Habis dari Alhamdulillah, habis alhamdulillah. habis dari Cirebon kita Pak Reza sama berdua Mbak Lina. Asik. Wih, mantap. Kulineran nih langsung ingetnya kuliner nih Pak Reza. Iya, Kuliner. Makanannya enak-enak. Oke deh, ini sudah saling menyapa nih juga ya. Hari ini tentunya banyak hot news sih menurut aku pribadi ya, Pak Reza. Nanti kita akan bahas juga nih Iya karena juga betul. Mas Adis Mbak Rizka apa pertanyaannya sudah masuk duluan ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom feed kita juga. Jadi mungkin itu yang ya, kita akan dulukan dulu ya. Sebelum boleh. ini juga Iya. komen-komen dari live-nya banyak banget nih ya. Jadi dari calon investor sampai yang sudah investor juga ekspor nih kayak udah ini juga nih. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih Mas Adis atau Mbak Rizka ya. Ya, Terkait juga mungkin ada beberapa karena ngelihat tanggal sekarang sih mungkin ada juga yang hot news dan juga ada beberapa kebijakan atau the Fed ya. Ah, ini iya, juga iya, iya, silahkan boleh dibuka ya. Kalau iya, dibuka nanti biasanya akan memancing banyak sekali pertanyaan yang tadinya apa yang menanya apa. Mas Adis ngomong udah langsung deh. iya. Langsung di komennya langsung ditulis. Oke, Silahkan. makasih Mbak Lina dan Pak Reza ya sekali lagi. Ini minggu ini kita acaranya lumayan banyak ya sama bursa ya. Kemarin kita market review pagi jam 10, sekarang kita Q&A Hmm. lagi. Sorry nih agak mundur setengah jam ya karena kita ada keperluan kebetulan hari ini. Anyway, oke, Sobat IDX dan Sobat Mapan, selamat datang lagi di acara Q&A antara bursa Jawa Barat dan juga Mandiri Sekuritas. Jadi kita hari ini akan buka-bukaan coba menjawab pertanyaan netizen gitu ya, Mbak Lina Pak Reza ya. Oke, jadi Iya. mungkin melanjutkan aja yang di market review kemarin, ya mungkin sedikit review juga. Kalau misalnya sekarang IHSG itu kurang lebih movementnya lagi agak sideways ya sebenarnya setelah kemarin Hmm. ada penguatan cukup bagus mungkin di awal Februari. Sekarang mungkin pergerakannya antara 6850 sampai 6820 sampai 6950 lah kira-kira ya. Kayaknya nih belum ada, masih agak malu-malu nih untuk bisa nembus angka 7000 gitu ya. Jadi kita masih menunggu Oke. kira-kira apa sih yang bisa jadi katalis positif dari bursa untuk bisa nembus ke angka Hmm. segitu atau dia mungkin nanti akan breakdown ke bawah 6.800-an. Ya, tapi sekarang kita memang sedang menghadapi masa earning season, ada banyak perusahaan yang sedang memberikan pemaparan terkait mereka punya
kinerja akhir tahun 2021, kita lihat beberapa perusahaan perbankan besar itu memberikan kinerja yang sangat baik ya, yang dimana Bank BRI, BCA, BNI, Mandiri, empat-empatnya mencatatkan positive result ya, beberapa bahkan malah double digit, sehingga itu juga merupakan salah satu katalis positif nih untuk IASG dan menunjukkan kalau misalnya di Indonesia ini memang mungkin sudah waktunya kita udah recovery gitu ya, karena perbankannya sudah mengalami pertumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 gitu ya. Untuk saham-saham tier 2, tier 3 juga bisa dibilang waktu itu awal tahun mengalami kenaikan yang cukup baik. Setelah kita mungkin beberapa teman-teman di sini agak kecewa gitu ya, karena di akhir tahun tidak terjadi window dressing yang biasa terjadi di setiap tahunnya. Mungkin kenaikan cuma terjadi di awal September saja, di awal Oktober saja, tapi awal Januari ini memang banyak saham-saham tier 2, tier 3 yang mengalami peningkatan yang cukup baik gitu ya, dan saya harap teman-teman di sini kemarin juga sempat cuan lah dari situ ya. Untuk isu global kita bisa lihat bahwa invasi Rusia terhadap Ukraina ini memang berpengaruh cukup positif bahkan ya terhadap komoditas. Kita lihat kemarin harga batu bara, harga minyak, harga gas bumi, bahkan nikel itu mengalami kenaikan yang cukup baik dikarenakan ada ketakutan dikarenakan Rusia ini merupakan salah satu produsen dan eksportir dari komoditas-komoditas tersebut gitu ya. Dikhawatirkan kalau misalnya perang ini semakin berjalan semakin lama, itu otomatis nanti akan mempersulit supply chain daripada komoditas-komoditas tersebut terhadap pasar global gitu ya. Kemarin mungkin teman-teman ada yang masuk juga ketika ada rally di saham-saham komoditas, tapi mungkin sekarang sudah mulai konsolidasi setelah ada koreksi ya. Ya kita sih sekarang perhatikan aja, karena kalau misalnya komoditas itu biasanya very related harga sahamnya sama pergerakan komoditasnya juga gitu ya. Tadi Mbak Lina juga sempat mention tentang adanya pengumuman The Fed ya. Jadi The Fed itu central banknya Amerika Serikat, mereka akan mengumumkan di minggu ini kalau nggak salah keputusannya apakah akan menaikkan suku bunganya, karena kita melihat bahwa data inflasi Amerika itu memang sudah cukup mengkhawatirkan gitu ya. Year on year-nya udah 8%. Ini tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Tentu aja ini cukup mengagetkan juga gitu ya. Kemarin di kuartal 4, kuartal 3 2021 inflasi ini salah satu faktor terbesarnya yang mempengaruhi adalah juga kenaikan harga komoditas dikarenakan waktu itu sudah menuju musim dingin yang dimana needs for energy is very high gitu kan. Makanya harga komoditas ditambah dengan aktivitas mulai banyak gitu ya, produksi makin digeber, itu makanya inflasinya mulai naik di sana. Sekarang mungkin puncaknya. Jadi tahun ini kemungkinan akan ada mereka bilang 4 kali kenaikan. Jadi kurang lebih 1% naiknya suku bunganya US gitu ya. Cuma kan mungkin teman-teman bertanya nanti efeknya ke Indonesia seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun 2013 di mana waktu itu terjadi juga tapering the Fed, kondisinya ekonomi Indonesia itu memang berbeda banget sama tahun 2013 ya. 2013 kita lihat waktu itu inflasinya kalau nggak salah sama ya, hampir 8% juga. Harga BBM itu karena subsidi BBM itu masih gede-gedean gitu ya, itu membengkakkan kita punya APBN, inflasinya tinggi, nilai tukar dolar terhadap rupiah juga semakin parah gitu ya. Di tahun 2013 mungkin waktu itu teman-teman sempat ngerasain rupiah tuh 10.000 ya, tahun itu kalau nggak salah naiknya sampai 12.000, 13.000 tuh mulai di tahun itu gitu ya. Jadi memang ekonominya tuh lagi digenjot sehingga overheating. Jadi kita kena impact daripada tapering itu cukup keras ya.
makanya ISG kita turunnya beberapa puluh persen. Tapi sekarang dengan kondisi ekonomi Indonesia yang lebih baik, ditambah partisipasi investor yang semakin beragam ya. Kalau misalnya dulu mungkin asingnya lebih banyak, sekarang mungkin lebih sedikit. Lalu udah lebih banyak retail investor, terus lebih banyak institutional non-bank seperti asuransi, dana pensiun, aset manajemen itu semakin banyak. Harusnya sih kalau misalnya memang dana asing itu kembali ke Amerika Serikat, efeknya mungkin terasa di kita, tapi mungkin tidak sebesar tahun 2013. Gitu kira-kira, Mbak Lina. Mungkin Rizka ada penambahan? Yes. Oke. Lebih siap kayaknya ya menghadapi tapering ya. Oke, hari ini di sesi 1 IHSG sempat menyentuh 6996 ya, sedikit lagi tuh ke 7.000. Iya, tipis. Tipis lagi. Tapi di sesi 2 malah berbalik arah, ditutup turun di 6918. Memang kalau misalkan kita berbicara sentimen ke IHSG, itu ada beberapa sentimen ya yang mempengaruhinya, baik eksternal maupun internal. Kalau misalkan dari eksternal, dari global, itu betul kata tadi Mas Ades mengenai inflasi US yang di angka 7,9% secara year on year. Ini merupakan inflasi tertinggi semenjak 40 tahun terakhir ya teman-teman semua. Dan inflasi ini itu akan menyebabkan pertimbangan US dalam hal menaikkan suku bunganya ya, yang direncanakan di tahun ini itu sebanyak 3 kali. Nah, sebenarnya kita sudah ekspektasi ya mengenai kenaikan suku bunga ini sebelum ada konflik geopolitik Rusia-Ukraine, itu pasti ada dampaknya terhadap capital outflow dari Indonesia, walaupun memang tidak sebesar 2013, tapi setelah adanya geopolitik Rusia-Ukraine ini, kita sih melihat mungkin bukan ada capital outflow ya, tapi capital inflow-nya yang berkurang seperti itu. Karena dengan adanya konflik ini sebenarnya diuntungkan ke Asia Tenggara. Jadi investor melihat pasar yang diuntungkan gitu. Salah satunya itu ya Indonesia seperti itu. Jadi melihat resiko di luar itu cukup tinggi dengan adanya invasi Rusia dan Ukraine ini. Kemudian kalau dari internal, dari makro Indonesia sendiri, tadi kita keluar data dari BPS mengenai neraca dagang teman-teman semua yang surplus, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, surplus kita disokong oleh komoditas nih. Jadi komoditas di komoditas di Februari mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan ya, sebab kalau misalkan kita lihat di Januari kan batu bara sempat dilarang ekspor, kemudian dibuka kembali, itu salah satu penyebab komoditas mengalami kenaikan. Dan kalau misalkan kita lihat komoditas ini menyumbang 44% dari komoditas dari ekspor Indonesia ya. Jadi ini cukup baik sih ke neraca dagang kita. Kemudian kita juga menunggu nih rapat Dewan Gubernur ya di hari Kamis ini. Jadi besok dan hari Kamis berlangsung, kita lihat apakah keputusan dengan nanti US kita ekspektasi naikin, Indonesia ini akan dinaikkan juga atau tidak, atau tetap dipertahankan di 3,5, tapi ekspektasi kita sih seperti Mas Adis tadi sampaikan masih akan dipertahankan di 3,5% suku bunga kita, karena memang ekonomi kita dengan US itu berbeda, kemudian inflasi juga kalau US dan Indonesia masih di 2%-an, jadi kita masih melihat untuk dipertahankan sih suku bunga di kuartal ini. Gitu sih Mbak Lin update-nya, Pak Reza. Oke, jadi The Fed sama perang ini ya, Pak Reza masih jadi hot news nih sementara ya. Ini udah langsung sih sebenarnya Mbak Rizka, Mas Adis menjawab beberapa pertanyaan langsung zret. Kompleto. Iya. Banyak di situ. Iya, banyak banget nih yang bahas tentang perang, dampaknya ke Indonesia, khususnya pasar modal gitu ya. Lalu juga kebijakan The Fed 2 hari lagi kita tunggu nih kebijakan tadi 40 tahun ya. Inflasinya cukup tinggi, kita
kita lihat nih di tahun 2022 nih ada apa gitu ya. Semoga juga yang terbaik gitu ya. Ini semoga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang tentang perang dan juga yang tadi ya. Kebijakan The Fed dampaknya kepada pasar modal Indonesia khususnya. Pak Reza silakan untuk kayaknya langsung komen nih pertanyaan-pertanyaan ya yang sudah Iya. banyak sekali nih Mas Adis masuk nih ke IG Live kita ataupun di feed kita ya. Iya, betul. Ini yang nge-DM langsung ke kita tuh banyak banget pertanyaan untuk ditanyakan. Jadi makanya juga termasuk juga yang sekarang ini komen juga luar biasa nih, banyak sekali gitu pertanyaannya. Yang pertama nih saya coba rangkum aja beberapa pertanyaan ya, Mas Adis ya. Ada dari @melati_krisna, kemudian juga @caca_marin, sama @odi_sukaideli ya. Ini nanya hampir sama, hampir mirip gitu ya. Pertanyaannya yang pertama adalah kalau misalkan porto merah, mendingan menunggu berapa hari nih? Terus kalau misalkan mau menunggu, apakah saham ini bisa membuktikan bahwa saham ini potensial? Kemudian dilanjutkan tadi yang Caca_marin, bagaimana menghadapi saham yang dijual justru naik, udah dijual malah naik nih, gitu ya, udah dijual malah naik dan didiamkan justru malah turun gitu ya. Baiknya nunggu berapa hari nih untuk efektif harganya gitu ya. Tadi yang satu tadi harganya turun gitu kan, fotonya merah nih gimana nih, tahan atau gimana gitu ya. Yang satu lagi tadi katanya begitu dijual malah naik, ditahan malah turun gitu ya. Kemudian juga yang @odi_sukaideli ini juga saya sempat bingung gitu ya, bagaimana jika saham tiba-tiba turun, sebaiknya dijual apa didiamkan ya, karena didiamkan takut collapse perusahaannya. Mohon dibantu jawab gitu ya. Silahkan Adis atau Mbak Rizka. Oke, Pak Reza, makasih pertanyaannya ya. Mungkin menjawab beberapa pertanyaan sekaligus nih. Kalau misalnya kita mau investasi di pasar modal, itu sebenarnya pertanyaan yang harus kita tanya ke diri kita sendiri. Pertama adalah kita mau jadi investor yang kayak gimana gitu ya. Kita mau jadi investor jangka panjang atau kita mau jadi trader jangka pendek gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau jadi investor jangka panjang, yang harus kita lakukan tuh apa? Yang pertama kita harus lihat dulu nih gitu, fundamental dari perusahaannya itu kira-kira bagus nggak buat saya investasi di sana, net profitnya growing nggak, asetnya bertambah terus nggak gitu, valuasinya gimana, apakah valuasinya masih murah gitu ya, PRPBV-nya apakah masih rendah gitu ya. Jadi layak tuh perusahaannya untuk kita investasikan untuk jangka panjang. Tambahan lagi mungkin apakah perusahaan ini tiap tahunnya saking bagusnya dia punya kinerja, apakah dia rajin ngasih dividen juga gitu ya. Kalau misalnya kita pengen jadi investor yang seperti itu, ya udah kita pilih lah misalnya 3 buah saham di 3 industri yang berbeda, yang industrinya memang secara jangka panjang itu masih bisa survive gitu ya. Kita taruh ya, kita diversifikasi, kita punya portfolio kita taruh di 3 buah saham. Terus habis itu ya udah kita diamin aja, atau tiap bulan kita nyicil sahamnya gitu kan, kita tabung tuh sahamnya. Tapi kalau misalnya kita memang mau jangka panjang dan memang sudah terbukti bahwa fundamental dari perusahaannya itu bagus, kalau misalnya harga turun ya udah kita santai aja gitu loh. Bahkan kalau misalnya harganya turun ya udah mungkin itu kesempatan yang bagus untuk kita ngambil lagi tuh sahamnya sebagian gitu ya. Misalnya kita tambahlah berapa lot kalau misalnya sahamnya ada koreksi gitu ya. Kita jangan melihat itu sebagai sebuah hal yang jelek, ya udah kita ambil opportunity-nya aja gitu dari sana gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau jadi jangka panjang, kalau misalnya kita mau jangka pendek gimana? Kalau misalnya jangka pendek kita mau jadi trader, ya kita money management aja gitu ya. Kalau emang sahamnya itu ternyata trennya masih uptrend gitu ya, kalau misalnya ada koreksi, ya sebenarnya menurut saya seharusnya kita nggak usah terlalu panik. Tapi ternyata kalau misalnya sahamnya itu katakanlah udah trennya turun terus gitu kan, terus habis itu ternyata udah mau ke support, terus habis itu kita set aja gitu money manajemennya seperti apa. Kita set lah sama diri kita sendiri. Misalnya saya punya toleransi risiko, saya loss katakanlah maksimum 3% atau misalnya 5%. Ya udah 3%, 5% ya kita cut loss gitu. Karena cut loss itu sebenarnya bukan suatu hal yang jelek. Cut loss itu sebenarnya ya udah kita mengakui kesalahan
gitu kan. Itu satu cara untuk kita mengatur psikologi kita. Ya mungkin beberapa decision kita nggak sesuai, tapi kan seenggaknya kan kita belajar dari sana. Oh ya udah, berarti trading plan saya mungkin agak keliru, saya harus ganti nih nanti ke depan seperti apa. Terus tadi yang pertanyaan kedua apa Pak Reza, maaf saya boleh Udah lagi? begitu dia jual malah naik gitu ya. Oke. Nah, kayak gitu Mbak Dis. Ya, kalau misalnya dijual malah naik itu sebenarnya kayaknya treatmentnya sama ya. Jadi kalau misalnya kita trading ya, kita ngomongnya trading aja deh. Kalau misalnya dia dijual ternyata dia naik, tapi terus abis itu ternyata dia ada reversal untuk trennya, ya udah kita ngambil lagi aja gitu. Jadi kalau misalnya kita jual nih, ternyata dia naik katakanlah dua hari setelah kita jual dia naik terus. Ya ini kan berarti mungkin ada tanda-tanda kemungkinan dia ada pembalikan arah, ya udah kita ngambil aja lagi di sana gitu kan. Mungkin kita rugi sedikit karena ada opportunity cost yang nggak bisa kita dapatkan ketika ada kenaikan harga 1-2 hari terakhir. Tapi ya udah kita coba lagi aja gitu untuk ambil lagi sahamnya gitu kan. Mungkin kalau dari saya sih gitu ya Pak Reza. Mungkin Rizka ada penambahan? Oke, jadi kalau misalkan dilepas itu naik gitu ya, mungkin kita harus Kayak kucing-kucingan ya, iya. susah. Katanya ada persamaan nih Mbak Lin, saham dan burung. Jadi kalau misalkan burung dilepas itu terbang, katanya gitu. Terbang tinggi ya. Iya. Jadi mungkin kalau dilepas itu naik, sebenarnya kita mulai mendisiplinkan diri aja sih terhadap strategi trading. Jadi untuk jangka pendek itu penting kita punya strategi trading. Kapan harus masuk, kapan harus keluar. Kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, misalkan kita udah punya target jual di level berapa, ternyata itu nggak sesuai nih, malah turun. Nah, harus ada level cut loss. Nah, itu kita harus tahu tuh gitu basicnya, technicalnya, support, resistance, level cut loss-nya, kayak gitu. Karena kalau misalkan kita tidak menerapkan strategi trading ini, bisa jadi pada saat misalkan kita beli, kemudian naik, kemudian kita nggak jual misalkan, kemudian malah turun terus, bisa jadi nanti juga naik lagi, nanti malah turun terus, kita bisa dijualnya itu pas di support, padahal bisa jadi di support itu ada pantulan. Jadi itu sih yang harus kita terapin, harus kita pelajari mengenai strategi trading untuk jangka pendek sih Mbak Lin. Gitu. Oke. Ini kayaknya Mas Adi sih sama Mbak Rizka ya, Pak Reza, saya request satu IG Live yang membahas psikologi trading gitu ya. Gimana sih kalau ngomongin ini kan gampang banget ya Mas Adi sih, ya ini cut loss gitu ya. Kadang-kadang kan tipe profil orang tuh beda-beda. Ini seru banget Mas. Kalau dibahas tuh kayaknya memang jadi seru banget ya. Kalau Mas Adi sama Mbak Rizka ngeliatin pasar kayaknya udah biasa banget ya Pak Reza. Untuk yang pemula kan belum tentu ya. Risk taker atau seperti apa itu yang mungkin pengalaman-pengalaman juga itu butuh proses lah ya. Jadi nggak bisa cuman sebentar masuk langsung bisa ngerasain lah ya pengalaman seperti itu ya. Untuk psikologi trading itu juga saya kayaknya seru banget ya Pak Reza, untuk nanti mungkin kapan-kapan kita bahas ya. Ya. Betul. Ini setuju ya, setuju cup. Oke. Ini next nih Mas Adis dari Diunita. Catet ya. Ini juga banyak banget ya pertanyaan, bukan dari 1, 2, 3 orang nih, kayaknya banyak banget ya Pak Reza, dari 1.850.000 juta. Yang nanyain saham Goto ya, yang hari ini juga iya lagi happening banget nih, biasa nih anak gaul. Lagi hype ya. Tadi pagi ya mungkin Pak Reza juga kita sempat ini juga ya hadir secara virtual, nggak langsung di wallroomnya, tapi juga kita mungkin sama-sama lihat juga dari Mansek juga ada ini ya due diligence meeting ya dari Goto yang hari ini juga sudah menyampaikan paparannya juga, dan Mansek kebetulan Pak Reza ya menjadi salah satu penjamin pelaksana emisi nih. Ini mungkin juga banyak yang nanya nih, Goto hari ini book building gimana nih pandangan analis Mandiri Sekuritas potensi ke depannya. Nah, silahkan ya, berhubung pas banget ya Mandiri Sekuritas jadi salah satu underwriter-nya, silahkan. Pertanyaannya pas diajukan hari ini.
Oke, makasih teman-teman semua. Jadi gini, ya betul Masek adalah penjamin emisi efek, tapi itu membuat kita di posisi bahwa kita nggak boleh memberikan komentar. Jadi apa namanya? Jadi mohon maaf nih, jadi kita kayaknya nggak bisa memberikan pendapat ya secara mendalam tentang kira-kira prospek apa namanya IPO dari Goto ini seperti apa gitu ya. Cuma ya tips dari saya sih memang apa namanya kalau misalnya teman-teman mau pesan itu kan masih buka sampai tanggal 21 Maret ya di websitenya Iya. eIPO. Nah di websitenya eIPO itu kan nanti teman-teman bisa baca prospektusnya. Emang agak tebal tapi langsung aja masuk ke bagian laporan keuangannya gitu ya. Lihat Ini tips kondisi ya dari apa Mas namanya Adis. balance sheet-nya kayak apa, asetnya nambah nggak gitu kan, dia punya kondisi perhutangan gimana gitu ya, lebih gede nggak Mm-mm. daripada dia punya ekuitas, net profitnya gimana, berkembang apa enggak selama beberapa tahun terakhir seperti apa, itu mungkin bisa menjadi landasan apa namanya bagaimana teman-teman bisa menilai gitu apakah keputusan teman-teman untuk berinvestasi di saham ini apa namanya sesuai apa enggak gitu loh Mm. gitu ya. Um, Terus ya bisa dilihat juga apa namanya ini perusahaan ekosistemnya seperti apa, mereka mau apa nantinya gitu kan. Itu mungkin beberapa hal yang sudah diberikan juga gitu sama sama apa namanya sama emiten ya tadi pagi ya, tentang gimana sih plan mereka ke depan ya. Kita kan kalau misalnya ngomong startup atau perusahaan teknologi itu kan kita ngomongnya masa depan ya, mereka 5-10 tahun lagi tuh mau jadi apa sih sebenarnya gitu kan. Karena mungkin kalau misalnya ya investasi di perusahaan teknologi ya ini cuma berdasarkan apa namanya historical aja gitu. Biasanya kan orang kalau misalnya invest di perusahaan teknologi itu emang jangka panjang gitu. Mungkin kita nggak bisa Mm. Oke. apa namanya ngelihatnya terlalu jangka pendek gitu. Jadi ya lihat aja mereka kira-kira menawarkan apa sih gitu ya Mm. untuk jangka panjang untuk para investornya. Paling kalau dari saya sih kira-kira kayak gitu. Jadi mohon maaf ya Mbak Lina, Pak Reza ya saya nggak bisa memberikan pendapat terlalu dalam. Mungkin Rizka ada tambahan? Cukup sih, sebenarnya pengen banget, tertarik banget, pengen ngomong, pengen nge-review, cuma karena regulasi ya, jadi kita juga harus mematuhi aturan yang ada. Iya, betul. Oke. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Padahal dia belum ke intinya loh. Intinya udah ada yang lebih ini lagi nih dari pertanyaan Iya, Udah Fadil. ada yang lebih Sedang dalam lagi ramai di nih mana dia udah langsung nanya valuasi mahal atau murah gitu. Jadi oke. Silakan Pak Reza pertanyaan selanjutnya. Oke, ini banyak banget nih Milia juga luar biasa nih dari pertanyaan. Oke, baik. Tadi ada pertanyaan terkait dengan dari @damarwulan 9171. Ya, Bagaimana cara mengolah perolehan dividen, Mas? Aku dapat dividen saham, bingung yang mau ngolahnya gimana? oke. Mungkin Rizka mau mulai jawab? Mengolah dalam artian seperti apa nih Farija? Mungkin maksudnya dia dapat dividen nih mau diapain nih dividennya, mau dibeliin saham lagi Mau tapi juga diambilkan, bingung atau gimana gitu. direalisasikan kah, di cashin atau balikin lagi di RDN ya, di ini lagi. Atau Oke, berapa persen mungkin yang bisa. Oke, mungkin bisa compound interest ya atau bunga berbunga. Jadi kalau misalkan memang tidak ada kebutuhan yang memang mendesak dan tidak akan dipakai untuk konsumsi, mungkin yang saya saranin sih bisa di reinvestasikan kembali ke instrumen yang lain atau boleh ke saham lagi juga bisa. Seperti itu sih kalau dari saya, mungkin dari Mas Adis. Ya, mungkin satu lagi kita lihat dari segi perpajakan ya, karena kan kalau misalnya sekarang dividen itu kan udah nggak dikenakan pajak gitu ya. Jadi 10%-nya itu udah nggak dipotong lagi asal dividennya itu direinvestasikan ke instrumen investasi lainnya gitu ya. Paling minim banget teman-teman bisa masuk ke deposito. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman yang tadi saya bilang di depan ada plan untuk investasi jangka panjang gitu ya, udah yakin sama fundamental perusahaannya, silakan aja hasil dari dividen itu seluruhnya atau sebagian itu dibelikan saham lagi sih kalau menurut saya. Gitu kira-kira Pak Reza. Oke, baik. Ya.
Silakan, Bu Lina. Oke, ini selanjutnya ya. Jadi memang ada yang calon investor atau yang newbie banget ya. Ini juga mungkin ada yang baru gabung nih ya. Iya. Dari Pak Aryo Yanto Ardi 991 nanyanya cara memilih ya untuk yang bagus nih, emiten yang bagus. Karena yang saya tahu istilahnya yang bagus itu yang hanya masuk ke blue chip. Apakah benar, Mas Adis, Mbak Rizka, atau ada yang lain? Nah, itu silahkan nih. Maaf, katanya pemula nggak apa-apa, dimaafin. Iya, nggak apa-apa. Rizka mungkin mau mulai? Oke, berarti kalau cara memilih perusahaan yang bagus itu berarti ingin memilih kinerja perusahaan yang bagus ya. Jadi kalau biasanya kalau ingin jangka panjang yang nggak bisa ditawar ini adalah mencari perusahaan yang berkinerja bagus atau yang berfundamental baik. Jadi mungkin yang bisa saya saranin nih Bapak Ibu sekalian, kalau saya itu biar mudah diingat, sekarang itu BGSV nih Balina. Apa tuh? Jadi yang pertama untuk melihat perusahaan itu berkinerja baik, kita harus tahu dulu model bisnis dari perusahaan yang akan kita beli. Ini perusahaan bisnis modelnya tuh seperti apa, jualan apa. Kan kalau misalkan pendirian perusahaan itu kan semuanya tuh pengen untung kan, seperti itu. Nah, kita tuh harus tahu dulu nih jualan apa, model bisnisnya tuh seperti apa, kemudian beban-beban yang harus dikeluarkan itu apa dari perusahaan yang nanti akan kita beli. Kemudian kalau selanjutnya dari sisi growth ya teman-teman, kalau tadi kan model bisnis kan itu ngelihat faktanya. Nah, untuk melihat ke depannya atau di pasar saham kan kita lihatnya tuh ke depan, looking forward ya. Jadi kita harus make sure perusahaan yang kita beli tuh memiliki growth yang bagus nih. Mungkin kalau dari rasio untuk melihat growth kita bisa pakai EPS, earning per share. Jadi membandingkan laba perusahaan dibandingkan dengan total lembar yang beredar. Jadi kalau misalkan EPS-nya itu kuartal ke kuartal atau tahun ke tahun itu mengalami kenaikan, berarti kan dari sisi laba dan penjualan dari perusahaannya itu mengalami kenaikan kan, seperti itu. Nah itu, kemudian dari sehat, kita juga harus lihat nih perusahaannya sehat atau enggak. Kalau saya tuh melihat perusahaan sehat atau enggak itu gampangnya cari perusahaan yang tumbuh, yang naik terus, jangan yang nggak stabil gitu. Kadang misalkan tahun ini naik, tahun sebelumnya itu enggak, tahun depannya itu kurang baik. Nah, mungkin itu yang bisa dihindari untuk investasi jangka panjang. Kemudian yang terakhir itu adalah value. Jadi kalau misalkan harga sahamnya kinerjanya bagus tapi valuasinya tinggi juga kan kita nggak mau ya. Jadi kita harus lihat juga nih valuasinya seperti itu. Itu sih Mbak Lin, Pak Reza. Mas Adis ada penambahan? Oke. Mas Adis indeksnya mungkin Mas Adis. Iya, mungkin kalau misalnya indeks kan biasanya mengikuti saham-saham yang big caps ya gitu. Jadi again yang big caps itu kan biasanya kan kinerjanya juga masih oke, mereka juga dari segi likuiditas bagus gitu ya. Ya kita bisa pick lah gitu ya beberapa dari saham-saham yang berkapitalisasi besar. Tapi kan Rizka tadi mention tentang saham-saham yang bagus mungkin untuk jangka panjangnya. Tapi kan beberapa teman-teman suka nanya, ada saham bagus tuh apa sama saham yang lagi bagus tuh gimana gitu kan. Yang lagi bagus tuh mungkin beda. Beda ya. Gitu kan. Iya. Kenapa ya? Karena kalau lagi bagus biasanya yang kita refer itu bukan mungkin nggak sepenuhnya tentang kinerja, tapi mungkin bisa juga tentang ceritanya gitu ya. Kira-kira apa sih sekarang industri yang lagi hot gitu kan? Apa sih perusahaan yang lagi yang mau ekspansi atau misalnya mau akuisisi sebuah perusahaan lain? Karena kan misalnya kita ngomong perbankan aja, perbankan itu kan emitennya banyak gitu ya, di sektor keuangan itu yang terlisted itu banyak, tapi kan kita kan juga harus milih gitu. Kalau misalnya kita mau jangka menengah, perusahaan apa sih yang sekiranya kalau kita investasi itu 6 bulan, 9 bulan ke depan itu bisa ngasih saya value yang bagus gitu kan ya. Kita lihat aja kira-kira ya dari berita yang beredar di publik gitu ya, apa sih kira-kira berita yang bisa menggerakkan saham gitu. Jadi penting juga buat teman-teman
tergantung dari time horizon-nya juga. Kalau misalnya mungkin mau jangka pendek, mau Oke. jangka menengah, rajin-rajinlah baca berita kayak gitu, Mbak Lina. Nah, Mm-mm. ini ilmu baru ya Pak Reza. Ada yang bagus, ada yang lagi bagus. Nah, ini diperhatiin nih. Nah, bicara yang lagi bagus, Darina ya. Ini langsung nih dari Iya. @dailami 93 gitu ya. Sampai Oke. 2 kali ngetiknya, sampai 2 kali ngetiknya. Beliau bilang Oke. katanya, untuk saat ini sektor apa yang mulai bagus atau Mm-mm. mulai menarik untuk dilirik melihat prospek Oke. ekonomi yang mulai Siap. bangkit. Baik. Oke. Ini kebetulan kemarin sempat kita bahas juga ya Pak Reza ya di market review. Jadi Betul. teman-teman, ini udah bulan Maret, bulan depan kita udah menghadapi bulan Ramadan gitu ya, yang biasanya memang Nah, Ramadan ini merupakan sebuah season yang dimana konsumsi itu cenderung meningkat ya, karena kebutuhannya banyak, kebutuhannya untuk makan, kebutuhan untuk belanja gitu ya. Jadi sektor-sektor yang berhubungan dengan konsumsi itu mungkin teman-teman bisa mulai pantau nih, contohnya apa di sektor unggas, peternakan gitu ya, untuk saham ayam-ayaman, sapi-sapian itu mungkin teman-teman udah mulai bisa pantau saham-sahamnya. Karena apa ya, kita lihat kalau misalnya orang itu kan kalau lagi puasa ya mereka kan cenderung apa namanya, makannya mungkin di rumah ya, mungkin adalah yang ngabuburit makan di luar, tapi kan mungkin sekarang banyakkan makan di rumah karena ya apa ya, masih terbatas ya. pandemi lagi, ada keterbatasan. Jadi kan mungkin emak-emak nih lebih banyak ke pasar gitu buat nyari ayam, buat nyari sapi gitu kan, buat nyari daging. Di sisi lain kalau misalnya udah menuju lebaran, itu juga cenderung orang-orang melakukan banyak konsumsi gitu kan, mungkin mencari apa misalnya mau open house, dia mau apa, dia mau punya baju baru, atau misalnya dia ngeliat, oh ini furniture gue kayaknya kalau gue buka rumah buat ngundang tamu kayaknya sofanya udah nggak bagus nih, kayaknya harus beli baru gitu kan. Jadi mungkin untuk apa, terus ada juga misalnya kita banyak siapin parcel, itu kan otomatis akan banyak produk konsumennya juga yang kita butuhin. Jadi ya untuk sektor-sektor konsumen dan retail itu sebenarnya teman-teman bisa apa namanya, bisa mulai pantau juga. Selain itu ya karena apa namanya, udah banyak isu-isu bahwa Indonesia ini sudah mau aplikasikan endemi gitu ya. Jadi kita sudah mau benar-benar berdamai nih sama COVID gitu kan. Jadi kita lihat tahun 2021 itu kinerja perbankan itu sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 gitu ya. Nah, tahun ini kalau misalnya aktivitas masyarakat semakin masyarakat semakin aktif di luar, lebih banyak bisnis yang terbuka, otomatis mereka mungkin butuh dana lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya nanti habis Ramadan juga inflasi bisa naik, semakin tipis margin antara inflasi dan suku bunga acuan pemerintah, ya mungkin ada kemungkinan juga semakin besar tekanan bagi central bank untuk meningkatkan suku bunga rupiah gitu ya. Jadi ya nanti mungkin perbankan juga akan mendapatkan demand untuk kredit yang lebih tinggi gitu kan. Ditambah kalau misalnya suku bunganya bisa naik, mereka bisa mendapatkan mereka bisa nge-charge bunga yang lebih tinggi lagi untuk para kreditur. Kira-kira kayak gitu kalau dari saya. Mungkin Rizka ada tambahan? Sebenarnya sih jawabannya tuh kurang lebih sama ya, teman-teman semua. Jadi yang bisa teman-teman pantau itu ada sektor poultry, kemudian ada retail. Jadi poultry untuk ayam-ayaman, kemudian tadi sapi ya, itu biasanya pada saat bulan Ramadan itu mencatatkan penjualan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Jadi bisa kita manfaatkan. Kemudian kalau untuk sektor consumer good ya, mungkin karena tahun ini bukan tahun defensive sektor, tahun cyclical year, jadi mungkin bisa dihindari terlebih dahulu. Kemudian mungkin bisa dipantau juga untuk retail. Betul tadi kata Mas Adi, saat ini kita beralih ke endemi, yang mana banyak banget sekarang pelonggaran mobilitas ya. Kalau misalkan ada pelonggaran itu nanti kan mempengaruhinya ke retail, bisa kita ke mall lagi, dan itu akan mempengaruhi ke sektor retail, dan sudah mulai nih untuk
poultry dan retail ini sudah mulai menanjak atau berubah trennya, jadi bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Jadi cari yang on fire. Iya. Oke. Gitu. On fire deh katanya. Yang Wis mantap ya. Ini padahal puasanya 20 hari lagian ya Pak Reza, tapi udah bahas loh. Jadi ini nih kalau bedanya sama sekuritas tuh, jadi udah bisa lihat ke depan tuh ada apa, nanti apa efeknya, sektor apa yang kena gitu. Nah ini juga yang betul. mungkin apa ya, waktu pengalaman ini yang buat newbie nih, kira-kira kalau ada satu regulasi kebijakannya ini apa sih dampaknya. Nah ini nih yang perlu pengalaman tuh kayak gini nih ya. Jadi tenang aja nih buat Sobat IDX yang baru, nanti kita sama-sama belajar ya terus ya Pak Reza. Ramadannya belum ada tapi udah bisa langsung estimasi gitu ya, forecastingnya udah bisa ngebaca gitu ya. Jadi apa dampaknya nanti ke depan, nanti lama-lama asah nih yang makin ini lagi. Buat Oke, ini persiapan semakin THR ke juga bawah. masalah. Iya, ini nyambung nih. Ini makin banyak ke bawah ya pertanyaan sekarang Pak Reza. Ini banyak yang membahas lagi dividen. Ya tadi Mas Adis bilang nih kalau Ramadan mau Lebaran ingatnya udah mulai THR ya. Nanti nih duitnya mau dipakai investasi sekian persen atau gimana kan. Nah ini banyak banget sih sebenarnya nanya tentang dividen ya. Ada dari Pak Dani, lalu di bawahnya ada Pak Fortimon Kartolo dan lain-lain. Kalau ini ya cara memperkirakan pertumbuhan dividen nih. Ini kayaknya dividen hunter Mas Adis Mbak Rizka. Jadi yang nyarinya nih dividen. Nah ini gimana caranya menganalisis emiten yang secara pertumbuhan dividennya itu mendatang semakin meningkat, dan juga cara memprediksi dividen katanya dan menjadikan dividen menjadi keuntungan katanya gitu. Nah ini silahkan nih, ada tips rasio fundamental untuk dividen, terutama yang dividen hunter nih kayaknya. Ya, Rizka mau mulai mungkin? Oke, terkait dividen kita bisa cek yang pertama ya untuk filternya di indeks dividen high 20 ya. Di bursa itu ada. Jadi emiten-emiten yang memberikan biasanya dividennya itu besar. Kemudian yang kedua, kita bisa cek juga nih DPR-nya nih teman-teman, history DPR dari 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu DPR-nya itu seperti apa. Jadi kadang ada beberapa emiten yang DPR-nya itu setiap tahun biasanya itu kurang lebih sama. Jadi misalkan setiap tahun itu DPR-nya itu 50%, 60%. Jadi kita bisa expect tahun ini atau tahun depan itu pembagian dividen dari labanya itu akan persentasenya itu sama seperti itu. Jadi kan ada, kalau untuk besaran dividen itu kan emiten beda-beda ya. Itu diumumkan di RUPS biasanya. Nah, kita cari emiten-emiten yang DPR-nya itu setiap tahun ke tahun itu kurang lebih sama. Ada 50%. Jadi 5 tahun terakhir ini ada nih DPR-nya yang 50%, 60%. Berarti kita expect ke depannya DPR-nya itu dari laba yang ada di perusahaan itu akan dibagikan ke pemegang saham itu sama gitu. Jadi kita bisa prediksi itu gitu. Dibandingkan dengan DPR-nya itu kadang tahun ini misalkan 70% laba dibagikan ke pemegang saham. Bulan tahun berikutnya itu hanya 20%. Itu mungkin yang harus dihindari sih kalau misalkan kita menganalisa dari dividen ya. Itu mungkin dari saya. Mas Adis ada tambahan? No. Jadi kalau di sini ini tambahannya mungkin pertanyaannya, kalau yang membandingkan emiten yang 1 kali setahun Mas Adis sama yang setahun 2 kali 3 kali itu bagusan mana? Apakah itu berpengaruh? Nah itu juga tambahan pertanyaan tentang dividen di bawah nih. Kalau berapa kali dia bayar dalam 1 tahun sih itu sebenarnya lebih ke kebijakan daripada emitennya ya, walaupun emang yang yang umumnya kalau memang sebuah perusahaan itu tadi yang Rizka bilang dividen payout ratio-nya itu tiap tahun ada gitu ya dan stabil, itu emang biasanya dibayarinya tiap 1 tahun sekali gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya memang dari kinerja perusahaannya itu dari tahun ke tahun sudah bagus, mau dia bayar dividennya 1 tahun 1 kali ataupun 2 kali gitu ya, itu sebenarnya ya balik lagi semua ke kinerjanya lah ya, karena berapa kali dia bayar itu emang itu lebih ke kebijakan internal dari perusahaannya. Paling kayak gitu sih Mbak Lina. Jadi ya tadi tipsnya Rizka menurut saya bagus ya, ngelihat dividen payout ratio atau DPR tiap tahun apakah stabil. Terus lihat juga kalau misalnya mereka dari segi DPR-nya udah udah stabil, ya tinggal kita lihat aja kira-kira
tiap tahun itu mereka dari segi laba bersihnya itu apakah naik terus atau enggak gitu. Karena kita itu menunjukkan tiap tahun ini dividen yang akan dibayarkan per lembar sahamnya untuk investor itu kira-kira tumbuh juga atau enggak gitu loh. Mungkin kalau dari saya sih gitu Mbak Lina. Oke, mantul. Jadi ada beberapa yang di-highlight ya nih. Rups kayaknya penting ya kalau ada waktu kosong ya. Itu Rups juga kayaknya penting ya. Informasi yang paling penting ya. Apalagi kita nunggu ini agendanya apa nih gitu ya. Rapat umum pemegang saham itu juga mungkin jadi informasi penting juga ya. Yang mengharapkan dividen. Jadi kita tahu informasinya. Lalu juga tadi ya ada record untuk 5 tahun, 10 tahun ke belakang ya. Cari yang stabil. Nah ini tips lagi nih dari Mansek nih. Cari perusahaan emiten yang stabil ya. Silakan Pak Reza untuk berikutnya, pertanyaannya masih banyak nih. Oke, pertanyaan masih banyak tapi waktu kita udah tinggal sedikit, dan ini kebetulan ada pertanyaan-pertanyaan tentang Mandiri Sekuritas nih ya, Pak Adis sama Mbak Rizka ya. Yang pertama terkait dengan buka rekeningnya nih, minimal modal berapa gitu ya. Mahasiswa belum punya NPWP gimana katanya ya untuk apa di Mandiri Sekuritas. Kemudian ada lagi juga yang nanya terkait dengan gimana IPO saham di Mandiri, kok akun saya tidak eligible untuk IPO gitu ya katanya. Nah ini gimana nih Pak Adis dan Mbak Rizka ya? Oke, makasih pertanyaan Pak Reza ya. Jadi untuk buka rekening di Mandiri Sekuritas itu kalau misalnya teman-teman punya rekening Bank Mandiri ya itu bisa langsung masuk ke kita punya website ya. Jadi kita buka rekeningnya bisa online di register.mos.co.id atau mjoin.mos.co.id gitu ya. Nanti teman-teman tinggal isi aja semua data yang dibutuhkan, nanti upload beberapa dokumen tambahan seperti KTP, NPWP, cover buku tabungan Bank Mandirinya, selfie sama KTP sama sampel tanda tangan. Nanti tanda tangannya juga digital, jadi teman-teman udah nggak perlu ngeprint lagi untuk tanda tangan basah. Nah kalau buat mahasiswa yang belum punya NPWP, boleh nggak sih buka rekening Mandiri Sekuritas? Boleh aja gitu ya. Gimana caranya pakai NPWP bapak ibunya itu nggak apa-apa. Atau misalnya mungkin kalau misalnya karena kan kalau mahasiswa kan asumsinya pasti dia udah punya KTP. Kalau belum punya KTP ya mungkin bisa pinjam akun bapak ibunya dulu gitu kan. Sebenarnya bapak ibunya juga bisa mantau. Kenapa? Karena tiap ada transaksi di hari tersebut kita pasti kirim trade confirmation-nya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya rekening Bank Mandiri, bisa nggak buka di Mandiri Sekuritas? Bisa juga. Nah, tinggal masuk aja kita tinggal datang aja ke kita punya cabang. Ya, kita cabangnya di Bank Mandiri Surapati gitu ya. Kita ada cabang di sana, nanti bisa ketemu saya atau Rizka untuk buka rekeningnya. Terus tadi pertanyaannya satu lagi yang terakhir apa ya? Pak Reza, kok saya lupa. Tentang IPO, Pak. Katanya akunnya nggak eligible katanya buat ini. Oke, kalau misalnya untuk IPO mungkin ada step yang masih miss ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan IPO itu kan sekarang kayak IPO Goto gitu misalnya, itu kan dilakukannya di eipo.co.id punyanya bursa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pesan saham melalui website tersebut, itu harus nge-link dulu nih website EIPO-nya sama rekening di sekuritasnya. Jadi harus register dulu gitu ya. Jadi teman-teman tinggal isi aja pas register itu emailnya, terus partisipannya nanti pilihnya Mandiri Sekuritas, kode broker kita CC, sama nanti masukin SID-nya gitu ya, yang nge-link sama teman-teman punya rekeningnya di sekuritas gitu. Nanti tinggal kita verifikasi, kalau misalnya udah diverifikasi sama sekuritas, teman-teman baru bisa melakukan pemesanan melalui websitenya EIPO gitu ya. Jadi semua IPO yang melalui Bursa Efek Indonesia, teman-teman udah bisa melakukan pemesanannya pakai rekening sekuritasnya teman-teman. Kira-kira gitu Pak Reza. Mungkin Rizka ada yang saya miss atau gimana? Moga-moga udah lengkap sih. Lengkap sekali Mas Adis, jadi sudah tidak perlu ditambah. Silakan, Terina. Ini satu lagi ya terakhir dari aku ya pertanyaannya ya. Semoga nanti ada pertanyaan penutup nih dari Pak Reza. Ini sih ngebahas tentang CPO ya Mas Adis, Mbak Rizka. Jadi ini udah saya rangkum juga beberapa juga ya yang tentang nanya prospek CPO ya.
Untuk misalkan 6 bulan ke depan pemerintah kebijakannya ya, terutama yang lagi rame ya kayaknya di berita mana-mana juga minyak ya sampai ngantri ya. Ya, ya. Ini juga gimana nih ke sektor komoditas terutama mungkin yang sawit dan lain-lain ya. Lalu juga ya tentang itu ya komoditas ini nih Mas Adis. Yap, Oke. silakan. Oh, Mm-mm. Rizka dulu mungkin. Oke, terkait untuk CPO ya. Jadi kalau misalkan Mm-mm. kita lihat kebijakan terbaru itu kan DMO-nya itu ditambah ya, yang tadinya 20% itu menjadi 30%. Memang kalau misalkan secara kita lihat ekspornya itu dari sisi volume itu berkurang ya, ada pengurangan kurang lebih 1,6 juta ton. Namun secara harga itu mengalami kenaikan. Jadi bisa di-cover dari harganya itu. Kemudian kalau dari harga CPO kita expect sih tahun ini itu masih cukup tinggi kalau dibandingkan dengan 2021 ya. Tapi memang kalau kita lihat itu tidak akan maksudnya tidak akan melebihi dari harga tertinggi yang terjadi di tahun ini ya. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan 2021 untuk komoditas, saham-saham untuk harga-harga komoditas dan CPO itu sendiri itu masih akan cukup tinggi. Itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Mas Adis ada penambahan? Mungkin saya nanggepin tentang kelangkaan minyak goreng aja kali ya. Oh, boleh, boleh. Jadi, Soalnya nih yang nanya juga bapak-bapak nih kayaknya Mas, bukan ibu-ibu aja. ini lagi dimarahin sama istrinya soalnya minyak gorengnya nggak dapat. Jadi terkait ya emang kebijakan pemerintah itu bagus ya karena itu ya jadi apa namanya minyak goreng dibikin satu harga gitu ya. Cuma memang sekarang isunya adalah di supply-nya gitu ya yang dibilang ya udah semua masyarakat akan lebih mudah mendapatkan minyak goreng dengan harga yang lebih murah, tapi ternyata kita ngeliat orang di toko-toko itu malah ngantri semuanya gitu kan. Nah, ini sebenarnya barangnya mana gitu kan. Sebenarnya worry-nya itu ya kalau misalnya untuk perusahaan produsen minyak goreng sih menurut saya nggak terlalu worry ya, karena tadi kan Rizka bilang walaupun volume ekspornya berkurang, tapi mereka punya apa namanya produsen sawit itu kalau misalnya dari harga mereka diuntungkan karena harga komoditasnya naik. Cuma kan sekarang posisinya yang kasihan itu kan konsumennya gitu ya, konsumen minyak goreng ini kalau misalnya mau masak gimana gitu kan. Apalagi sekarang kita menghadapi bulan Ramadan. Sebenarnya nanti isunya adalah lebih ke efeknya hal ini nanti ke inflasi kayak gimana kira-kira. Karena kalau misalnya dengan demand yang tinggi supply-nya nggak ada, otomatis itu akan mengkerek harga dari minyak gorengnya juga gitu kan. Makanya saya sebenarnya lebih worry mungkin ini bisa menjadi salah satu katalis untuk apa namanya mempengaruhi data makroekonominya Indonesia juga gitu loh. Yang ditambah kita kemarin juga BBM harganya udah ada beberapa yang naik ya, walaupun BBM yang sifatnya lebih umum seperti Pertamax dan Dexlite mungkin belum gitu ya. Tapi kalau misalnya harga minyak dunianya mungkin nanti semakin naik, mungkin akan lebih banyak tekanan bagi pemerintah untuk meningkatkan harga-harga BBM tersebut gitu loh. Harga beberapa produk pangan juga bisa dibilang kemungkinan besar di Ramadan juga akan naik gitu kan, ditambah lagi dengan parahnya kelangkaan minyak goreng ini ya. Jadi kita bisa expect ya, kita lihat aja kira-kira ya nanti Q2. Kalau Q1 itu kan sekarang kita punya inflasi di Indonesia kalau nggak salah berapa Rizka, 2%-an ya. Iya, betul. Low 2%. Kita lihat aja kira-kira nanti kondisinya di Ramadan seperti apa ya teman-teman ya. Kalau misalnya memang apa namanya di Ramadan ini di mana konsumsi itu naik tapi supply beberapa komoditas itu ternyata masih sulit untuk dicari. Gandum juga bisa jadi salah satu faktor ya, karena gandum itu kan sourcingnya dari Ukraine juga gitu ya. Jadi ya apa namanya kita lihat aja nih nanti data akhir Q2-nya gimana, karena nanti itu bisa menjadi salah satu apa namanya penentu gitu ya untuk kebijakannya Bank Indonesia gitu untuk menaikkan suku bunga atau enggak di tahun ini. Kira-kira gitu Mbak Lina. Terima kasih.
Oke, ini langsung di komen nih sama mama semuanya nih. Ada Mbak Aminati, yang lain juga. Saya ngantri juga nggak dapet, katanya Mas Adis gitu. Curhat deh. Oke. Termasuk suaranya Telina nih. Jadi kita tunggu ya kuartal 2 ya. Oke, ini matur suwun nih Mas Adis, katanya informasinya lengkap. Oke, ini mungkin Pak Reza waktunya juga terbatas sekali ya. Jadi mungkin untuk Betul. pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini dulu nih. Nanti mungkin kita ketemu lagi nih bulan depan, pas banget Ramadan. Jadi nanti mungkin ada tips-tips baru lagi dari Mas Adis sama Mbak Rizka ya. Ini 20 hari menjelang Ramadan udah bahas Ramadan soalnya. Jadi nanti kita lihat nih ke depan seperti apa ya. Oke, Pak Reza, sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan penutup, Mbak Rizka, Mas Adis, silahkan. Iya, jadi mungkin langsung ke ini nih, Mas Adis sama Mbak Rizka mungkin terkait dengan closing statement-nya aja, Bu Lina ya. Oke, silahkan. Cuma enggak. Oke, ya. Oke, makasih Pak Reza, Bu lagi, Mbak Lina ya, masih muda. Kakak dong, adik juga boleh. Teh Lina. Thank you ya sekali lagi dari tim Sama-sama. Jawa Barat sudah mau nih bikin acara lagi bulanan ya. Ini bagus banget karena rame nih ya. Makin malam makin rame. Mungkin abis ini kita bikin jam 10 malam kali ya. Oh, nanti sekalian bulan Ramadan boleh ya? Mungkin agak malam. Abis ini ya. Abis taraweh ya. Kita bikin taraweh boleh banget. Ya, jadi teman-teman, ini earning season ya, jadi teman-teman kalau pesan dari saya, rajin-rajin aja baca berita gitu ya, pinter-pinter ngeker potensi ya di pasar gitu ya, lihat kira-kira seasonality-nya tuh ke industri yang mana. Bentar lagi kita juga mau Ramadan, tadi kita udah kasih beberapa tipsnya, kira-kira sektor apa aja nih yang bisa dipantau sama teman-teman semua ya. Harapannya di tahun 2022 ini pemerintahnya juga sudah mau adaptasi ke endemi, jadi konsumsi semakin meningkat, aktivitas masyarakat semakin longgar gitu ya. Jadi kondisi ekonomi Indonesia ini juga semakin baik ya. Jadi supportnya untuk berbagai jenis sektor juga semakin meningkat gitu ya. Jadi ya yang nanti ya efeknya tentu aja ke kita punya saham ya. Jadi paling gitu aja sih kalau dari saya. Bu Lina, mungkin sebelum pindah ke Rizka juga saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena berasa di Ramadan ya. Karena habis ini Q&A-nya udah bulan Ramadan ya, jadi mohon maaf kalau misalnya selama ini mungkin dari saya ada kata-kata yang kurang mengenakan gitu ya, atau mungkin informasi yang mungkin kurang sesuai ya. Jadi ya harapannya kita bisa menjadi individu yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Silakan Rizka. Oke, kalau closing statement dari saya, katanya ketidakpastian itu adalah kepastian nih, Balin Pareja. Tapi betul, jadi ketidakpastian itu adalah kepastian. Tapi bagaimana kita mencari peluang-peluang atau potensi yang ada. Seperti halnya misalkan tahun lalu ada COVID, tapi ada aja peluang-peluang yang kita bisa manfaatin. Seperti sektor healthcare. Kemudian sekarang ada geopolitik Rusia, Ukraine, itu komoditas yang diuntungkan. Nah, kemudian kita tinggal cari-cari lagi nih peluang atau potensi yang ada untuk saat ini. Mungkin itu saja Mbak Lin, Pareja. Sama seperti Mas Adis, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin juga. Iya. Dan ditutup nih ya, sebenarnya Pak Reza, selalu ada potensi di pasar modal Indonesia. Betul. Yes. Aduh, ini jadi berasa Ramadannya kata followers nih, sobat IDX semua nih ya.
Dan juga ini ada banyak sekali yang menyampaikan terima kasih dan lain-lain. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak nih untuk Pak Reza, Mas Adis, Mbak Rizka yang sudah IG Live malam hari ini, yang nggak kerasa banget. Kita juga mohon maaf ya untuk Sobat Aiden dan juga Sobat Mapan. Pertanyaannya yang sekian banyak belum bisa kita bacakan gitu ya dan jawab satu-satu karena juga ada keterbatasan waktu, dan semoga kita diberikan kesehatan selalu ya semuanya supaya juga bisa terus berkontribusi nih untuk pasar modal Indonesia tentunya. Oke, dari saya mewakili host ya Pak Reza dari Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.